yang super smart. Oke, tidak hanya itu, jangan Bapak Ibu semua, beliau ini selama karirnya telah menjadi pemimpin untuk formulasi dan inovasi produk untuk banyak industri perusahaan besar. Pekerjaannya termasuk pendidikan nutraceutical intensif, lebih dari 100 produk inovatif dan menerima 30 publikasi dari review penelitian. Wah, luar biasa. Kalau gitu, berikan tepuk tangan yang meriah. And please welcome to the stage Vice President of Product Development, Dr. Lawry Han, Wow. You guys amazing. Bapak Ibu semua luar biasa. You guys are amazing. Yes, you should give yourself applause. Okay, let's do that. Yes. Luar biasa. Bapak Ibu semua. One thing is that your life is made of your choices and decisions. Ada yang pernah berkata bahwa hidup kita itu ditentukan dari pilihan kita. And tonight, you made a good choice. Dan malam ini Bapak Ibu mengambil keputusan yang sangat tepat. Right? You made a choice of me over mercy, right? Yeah. Awesome. Saya daripada kamu Betul? Mercy. Oh yeah. Awesome. Okay, you know what? In the coming 1.5 hour, you will know that you made a wonderful choice tonight. Ya, 1,5 jam ke depan Bapak Ibu akan lihat Bapak Ibu sudah mengambil keputusan yang tepat ya malam hari ini. Alright, let's get started. Oke, langsung saja kita mulai. Alright, today we're going to talk about 4 parts. I'll be blocking the screen. So I'll be Alright, okay. You're right. I noticed I did something wrong, right? Okay, so 4 parts. We want to learn about the immune system, want to learn about transfer factors. So the first part going to be, what's your immune system? Ya, ada 4 bagian yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu mengenai sistem imun Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mulai bagian pertama, apa itu sistem imun? Specifically, how your immune system protect your body. Ya, kemudian bagaimana imun sistem kita bisa melindungi tubuh kita Bapak Ibu. And I will also talk about what's the best condition for your immune system. Dan saya akan bicara juga kondisi yang terbaik apa untuk sistem imun kita. Second part, we're going to talk about for life transfer factor. Bagian kedua kita akan bicarakan mengenai transfer factor for life. Specifically, we're going to talk about where we get a transfer factor. Kita akan bicara secara spesifik di mana kita bisa dapatkan transfer factor. How safe is transfer factor for you to consume? Dan seberapa aman Bapak Ibu mengkonsumsi transfer factor. For part 3, we will talk about how does transfer factor work for your body to protect your health. Bagian ketiga kita akan bicara bagaimana transfer factor bekerja di tubuh kita untuk bisa melindungi kita. We will also talk about a very recent clinical study that shows for life transfer factor activates your immune system within 2 hours. Dan kita akan bahas untuk uji klinis terbaru kalau transfer factor bekerja dalam waktu 2 jam di dalam tubuh kita. That's much faster than mercy, right? Dan lebih cepat, sorry, then? Much faster than mercy. Mercy. Yeah, mercy. Oh, Messi, sorry. Oke, lebih cepat dari Messi bahkan katanya Bapak Ibu. And the last part, we're going to talk about a wonderful product. Dan terakhir kita akan bicarakan produk yang sangat luar biasa juga. It's for life transfer factor collagen. Yaitu for life transfer factor collagen. Alright, part 1 immune system. Ya, bagian pertama yaitu sistem imun. You will learn that the immune system is located throughout your body. Bapak Ibu akan pelajari bahwa sistem imun itu ada di seluruh tubuh kita. And it has many immune cells and organs. Dan banyak sel-sel imun dan juga organ-organ. It protects your body against invaders and some bad cells. Melindungi tubuh kita dari yang menyerang tubuh kita atau yang bisa merusak sel tubuh kita juga. Not only it can immediately respond to those threats, but also it can remember and handle those threats later time in a much quicker way. Tidak hanya bisa mengatasi ancaman tadi Bapak Ibu, tapi sistem imun kita mengingat juga ancaman yang pernah menyerang sehingga respon berikutnya bisa lebih cepat lagi. Literally, as you can see from here,
your immune system literally all over your body. There's so many organs and tissues involved. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di depan ini adalah gambar dari sistem imun tubuh kita, ya, itu ada di seluruh tubuh kita. One thing I want to specifically highlight is the so-called Peyer's patch. Ya, saya ingin tekankan satu hal, yaitu yang namanya Peyer's patch, yaitu plak penyeri kalau bahasa Indonesianya. Peyer's patch is a fancy name for your immunity located in your digestive system. Itu nama kerennya Bapak Ibu ya untuk salah satu sistem imun yang ada di dalam pencernaan kita sebenarnya. Which is commonly known as gut. Ya, mungkin biasanya kita tahunya adalah saluran pencernaan. We all know the importance of maintaining your gut health for your health, right? Dan kita tahu bahwa saluran pencernaan penting ya untuk dijaga kesehatannya juga. Not only there are a lot of immune cells, but the lining and the microbiome in your gut are very important for your health. Tidak hanya sistem imun yang ada di dalam saluran pencernaan, tapi tadi ada banyak hal lainnya juga Bapak Ibu di dalam sistem pencernaan kita. About 70% of your immune system is located in your gut. Sekitar 70% sistem imun kita itu ada di pencernaan sebenarnya. So remember this number, 70%. Jadi ingat ya Bapak Ibu, 70% angka ini. There are also many types of immune cells. Here are the 8 major types. Ada banyak sel-sel imun dan ini adalah 8 sel imun yang utama. There are neutrophils, Ada nama-namanya Bapak Ibu ya, neutrophil, eosinophil, eosinophils, basophils, basophils, monocytes, monosit kalau bahasa Indonesia, macrophages, makrofag, natural killer cells, natural killer cell atau sel pembunuh alami, B cells, and T cells. sel B dan juga sel T. So those are the 8 major types. Itu 8 sel imun yang utama Bapak Ibu. It's also important to know there are 2 different types of immunity. Sangat penting untuk tahu ada 2 jenis sistem imun sebenarnya. The first one is the innate immunity. Yang pertama adalah sistem imun bawaan Bapak Ibu. It offers immediate defense against any pathogens or other invaders. Dia perlindungan pertama untuk ancaman dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jadi dia perlindungan pertamanya. Think about this innate immunity like your standing army that are always on the alert to attack any invaders. Ibaratnya itu adalah tentara yang selalu berjaga Bapak Ibu kalau setiap ada musuh yang menyerang. Nah, itu adalah imun bawaan Bapak Ibu. The second type, which is also very important, if not more important, is called adaptive immunity. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu yaitu sistem imun adaptif. Adaptive immunity offers delayed but long-lasting defense against health threats. Sistem imun adaptif ini mungkin agak tertunda responnya Bapak Ibu, tapi dia untuk jangka panjangnya melindungi tubuh kita dari ancaman kesehatan. It's a learned process. Dia itu seperti proses pembelajaran Bapak Ibu, si yang adaptif. And it's much more specific. Dan dia lebih spesifik kalau si sistem imun adaptif ini. Think about this adaptive immunity as your special force. Ibaratnya ini adalah tentara, kalau kita ibaratkan tentara khusus Bapak Ibu, kayak Kopassus ibaratnya ya. Those special forces will specifically handle potential health threats. Pasukan khusus itu mereka yang akan mengatasi untuk ancaman kesehatan yang spesifik juga atau khusus. So after they deal with these potential threats, they learn about those memory about how to handle those threats, so they can get rid of those threats in a much quicker way in a later encounter. Ya, jadi kalau yang adaptif ini setelah mereka mengatasi ancaman tadi, Bapak Ibu, itu diingat tadi ancamannya, supaya kalau ancaman yang sama menyerang lagi sebuah tubuh misalnya, itu proses penanganannya lebih cepat. Those cells do this by producing certain specific antibodies. Ya, mereka itu melakukan yang tadi mengingatnya itu dengan memproduksi antibodi yang secara khusus atau spesifik juga. Innate immunity primarily contains these 6 types of immune cells. Ya, yang imunitas bawaan itu mengandung 6 sel ini Bapak Ibu dalam imunitas bawaan. And there are neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, macrophages, and natural killer cells. Ya, ada 6 sel yang Bapak Ibu lihat yang tadi sudah disebutkan ya oleh Dr. Han, itu yang imun bawaan.
Adaptive immunity primarily composed of B cells and T cells, which again are responsible for producing these antibodies. Nah, kalau imunitas bawaan itu hanya dua sel ini, yaitu sel T dan sel B. Mereka yang tadi mengingat ancaman yang sudah pernah menyerang. So we learn about those different types of immune cells and immune organs and different types of immunity. Jadi kita sudah belajar tadi mengenai apa sel-sel imun, jenis-jenis imun juga Bapak Ibu ya, sudah belajar. All of them work together to perform two critical tasks for your body. Mereka semua bekerja sama hanya untuk melakukan dua fungsi ini di dalam tubuh kita. The first one is that your immunity neutralize potential invaders, harmful pathogens. Ya, yang pertama adalah imun kita tentunya melindungi dari yang namanya setiap ancaman kesehatan Bapak Ibu atau ancaman di dalam tubuh kita. The second one is that your immunity also takes care of those cells and organisms that are those cells inside your body that are not working correctly. Tapi sistem imun kita juga ternyata membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita yang tidak bekerja atau berfungsi dengan baik, Bapak Ibu. Cancer cells are common examples of this type. Contohnya salah satunya adalah sel kanker di dalam tubuh itu tidak berfungsi dengan baik sebenarnya. Alright, I want to specifically mention this, how to educate your immune system, especially during those challenging time like we just passed the so-called COVID pandemic. Ya, secara khusus saya akan bahas bagaimana kita mengedukasi sistem imun kita, khususnya belakangan yang terakhir yang kita alami yaitu pandemi. The most important message is that a healthful lifestyle is the key. Yang paling utama tentunya adalah gaya hidup sehat, Bapak Ibu, itu kunci utamanya. In order to be very healthy and have a perfect organizing, functioning immune system, you need get enough sleep. Yang pertama tentunya untuk sistem imun yang sempurna, Bapak Ibu, harus cukup tidur dulu. Try to manage your stress. Mengatasi stres juga. And try to exercise regularly. Dan coba latihan atau olahraga rutin, Bapak Ibu. Of course, try to eat healthy, including a lot of colorful vegetables and fruits. Dan tentunya makanan sehat ya, banyak serat, sayur, dan juga buah-buahan. Wash your hands frequently so you don't get sick so often. Jangan lupa sering cuci tangan tetap Bapak Ibu ya, supaya tidak gampang sakit juga. And take some immune supporting supplement, including vitamin C, vitamin D, zinc, and of course, for life transfer factor. Dan tetap konsumsi juga yang namanya suplemen untuk imun kita. Tadi ada vitamin C, ada zinc juga. Tapi yang paling utama tentunya adalah transfer factor juga. A lot of people often ask me, what is the best condition of your immune system? Is it you want to be always active, or is it not so active, or is it balanced? Banyak yang bertanya kepada saya, sebenarnya kondisi imun yang terbaik itu seperti apa, Dokter Han? Apakah sangat aktif, atau justru tidak aktif, atau justru harus seimbang imun sistem yang baik? The answer is always that your active and balanced immunity is the best. Jawaban yang terbaik adalah imun yang aktif tapi seimbang juga, Bapak Ibu. Itu yang terbaik. As we already learned, your immune system is highly sophisticated and a very balanced network. Dan kita tahu dan pelajari bahwa sistem imun itu sebenarnya bekerjanya sangat canggih, Bapak Ibu, ya. Dan dia sangat seimbang dalam jaringannya sebenarnya. So neither hyperactive or underactive system is the goal. Ya, jadi tujuannya bukan sistem imun yang hiperaktif atau sistem imun yang tidak aktif, Bapak Ibu, atau underactive. Ya, itu bukan tujuannya. You want to make sure your immune system is active and balanced. Dan pastikan sistem imun Bapak Ibu adalah aktif juga, tapi seimbang. Remember the previous analogy I said about the immunity using the army analogy? Ya, tadi saya ibaratkan imun kita seperti tentara, Bapak Ibu, ya, seperti tentara yang menjaga. Think about overactive immunity like your army went totally chaotic that it turned against its own people. Ya, kalau diibaratkan kalau tentara yang terlalu aktif, itu tidak hanya nembak musuh, tapi nembak juga kawannya sendiri ibaratnya, atau mungkin warganya sendiri. That's going to be really crazy, right? Itu akan sangat-sangat gila kan Bapak Ibu kalau tentara seperti itu. That's why, no surprise, overactive immune system leads to many diseases, specifically autoimmune diseases.
Makanya tidak heran Bapak Ibu kalau sistem imun yang terlalu aktif itu berakibat juga sebuah penyakit Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya penyakit autoimun. So remember this, active and balanced immunity is the goal. Jadi sekali lagi ingat, sistem imun tetap harus aktif tapi harus seimbang. Itu tujuan utamanya. Alright, to quickly summarize what we talk about in part 1, Ya, untuk merangkum apa yang kita bicarakan di bagian 1 tadi, remember that your immune system is located throughout your body. ingat sistem imun ada di seluruh tubuh kita. It has many different cells and organs. Banyak jenis-jenis sel dan juga organ-organ. It takes care of your body by not only defending against invaders, but also defending against those malfunctional cells inside your body. Tidak hanya melindungi ancaman dari luar Bapak Ibu, tapi juga memperbaiki sel yang ada di dalam tubuh kita, sistem imun. It has innate immunity, which immediately defend against health threats. Yaitu tadi imun bawaan yang langsung bereaksi atau berespon setiap kali ada ancaman. It can also defend against potential health threats by learned and adaptive system. Sistem imun juga melindungi dengan tadi dia mengingat Bapak Ibu dengan mempelajari ancamannya. Jadi pada saat terjadi lagi dia bisa meresponnya. The key is to maintain a healthful lifestyle and try to make sure your immune system is always active and balanced. Kuncinya adalah gaya hidup sehat untuk memastikan sistem imun Bapak Ibu tetap aktif dan seimbang juga. So your immune system can always protect your body and can always recognize what is foreign and what is yourselves. Sehingga sistem imun Bapak Ibu tetap bisa melindungi tubuh Bapak Ibu dan tetap bisa mengenali setiap ancaman yang masuk ke dalam tubuh. Awesome, that's the first part. Oke, itu bagian You guys pertama. ready for the second part? Siap, Full life siap. factor? Yeah? Awesome. Baik. Great. Okay, let's do this. What is full life transfer factor? Ya, bagian kedua apa itu full life transfer factor? Many of you already know exactly what a full life transfer factor is. It is composed of bioactive peptides and proteins from cow colostrum and chicken egg yolks. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, transfer factor itu sumbernya dari mana ya? Dia termasuk jenis apa? Peptida kalau bahasa Indonesia dan juga protein yang sumbernya dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. Transfer factor is made by immune system and made for immune system. Dari transfer factor dibuat oleh sistem imun kita sendiri untuk sistem imun kita juga sebenarnya. And transfer factor is 100% safe for people to consume. Transfer factor 100% aman Bapak Ibu untuk dikonsumsi oleh manusia. Full Life has many patented technology to extract those transfer factors from cow colostrum and the chicken egg yolks. Dan Full Life sudah mempatenkan banyak teknologi Bapak Ibu, yaitu cara mengambil transfer factor dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. To further understand about Full Life transfer factor, we utilize a lot of state-of-the-art technologies to further advance the research and the science. Untuk kita pelajari lagi lebih dalam mengenai transfer factor, Full Life itu punya alat-alat canggihnya Bapak Ibu, supaya bisa tahu lebih dalam mengenai transfer factor ini. Alright, briefly, how and why transfer factors are made. Oke, secara singkat, bagaimana dan kenapa transfer factor itu dibuat Bapak Ibu? So, immune knowledge is transferred from mother to newborn. Pengetahuan imun itu ternyata diberikan dari sang ibu kepada bayi yang baru lahir. And this is a fact has been documented for many years. Dan ini adalah kenyataan yang sudah didokumentasikan bertahun-tahun. Not only in mammals like human and cows, Tidak hanya di mamalia seperti manusia ya, seperti tadi di sapi, but also in other types of animals, including birds like chickens. di beberapa hewan lain juga ada sistem ini Bapak Ibu ya, seperti di burung dan juga di ayam tadi salah satunya. And this immune transfer process is critical to the newborn's survival because they have never been exposed to any potential health threats. Their immune system is immature and naive. Dan proses transfer imun ini sangat penting untuk bayi yang baru lahir Bapak Ibu. Karena bayi baru lahir tadi bisa kita bilang seperti naif Bapak Ibu. Tidak mengetahui apa-apa atau tidak mengenal apa-apa juga. Another thing I want to talk about was how do you know
for life transfer factor is 100% safe. Ya, satu hal saya ingin bahas tadi, bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa transfer factornya for life 100% aman. There are many reasons, many evidence. I only want to mention two most important ones. Sebenarnya banyak Bapak Ibu bukti-buktinya, tapi saya akan jelaskan dua saja. One is that think about cow colostrum or one type of milk and chicken eggs. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan adalah sumbernya kan dari susu sapi atau kolostrum sapi dan juga kuning telur ayam. Both of them have been used and consumed by humans for hundreds and even thousands of years. Kedua hewan ini sudah banyak dikonsumsi oleh kita Bapak Ibu manusia ya, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya kita mengkonsumsi dua hewan tadi. And for life transfer factor are from them, so they're very common and 100% safe for human to consume. Ya, sumbernya transfer factor for life dari dua hewan tadi, sapi dan juga ayam, di mana kita sudah lama konsumsi kedua hewan itu ya Bapak Ibu dan sangat aman ya untuk tubuh kita. Jadi transfer factor for life juga pastinya sangat aman. The second, we have done a lot of research and studies to show that for life transfer factor is 100% safe. Yang kedua, kita melakukan banyak penelitian dan bukti Bapak Ibu ya bahwa transfer factor itu 100% aman juga. Alright, briefly summarize what we talk about in this part. Ya, secara singkat kita akan bicarakan rangkuman bagian kedua ini. Again, for life transfer factor is composed of bioactive peptides and proteins from cow colostrum and chicken egg yolks. Ya, sekali lagi, for life transfer factor sumbernya itu tadi dua Bapak Ibu ya, dari kolostrum sapi dan dari kuning telur ayam juga. For life transfer factor is made by the immune system of cow and chickens and is made for the immune system of their newborns. Oleh transfer factor yang tadi diambil dari kolostrum sapi, ya sebenarnya itu juga untuk si sapinya Bapak Ibu, ya. Jadi untuk yang anak sapi yang baru lahir itu juga diberikan juga. Other species, including humans, can also benefit from those transfer factors. Tapi spesies lain, yaitu kita manusia, Bapak Ibu, itu juga bisa menerima transfer factor dari sumber yang sama. And for life transfer factor is 100% safe for people to use. Dan bisa dipastikan transfer factornya for life 100% aman untuk tubuh kita. We have a lot of patented technology to specifically protect or process to extract transfer factors. Dan for life sudah banyak patennya, yaitu untuk proses mengambil transfer factor dari dua sumber tadi juga. And for life always on the forefront of learning more about transfer factor, and we use a lot of state-of-the-art technologies to do so. Dan for life selalu terdepan dalam ilmu transfer factor Bapak Ibu, karena kita banyak sekali alat-alat yang canggih untuk kita pelajari mengenai transfer factor. Alright, that's part 2 about for life transfer factor. Oke, itu tadi bagian kedua Bapak Ibu dari transfer factor for life. Awesome. Yeah. Alright, now should we go talk about part 3? Kita masuk bagian 3. Alright, awesome. Okay, Okay, part 3 we're going to focus on how does for life transfer factor work. Kita akan fokus bagian ketiga, bagaimana transfer factor ini bekerja. Many of you probably heard about the 3R, right? The 3R. Bapak Ibu mungkin sering dengarnya kalau bahasa Indonesia 3M, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya 3M. For life transfer factor helps your immune system to better recognize, respond to, and remember potential health threats. Jadi transfer factor for life membantu untuk sistem imun kita bisa melakukan 3M tadi Bapak Ibu. Yang pertama mengenali, yang kedua merespon, yang ketiga mengingatnya. I'm sure many of you are wondering why we have such confidence to tell in such a way. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya kenapa dokter Han kayaknya sangat yakin dalam menyampaikannya ya. Because we have done a lot of studies to prove that. Karena kita banyak melakukan penelitian membuktikan tadi prosesnya tadi Bapak Ibu. We have done study to show that for life transfer factor modulated your immune response. Nah, kita banyak penelitian juga bahwa for life transfer factor membantu menyeimbangkan sistem imun kita atau respon sistem imun. We have shown that for life transfer factor can stimulate natural killer cells, macrophages, and a lot of cytokines. Dan transfer factor for life ternyata penelitiannya juga membuktikan banyak membantu tadi sel pembunuh alami, kemudian makrofag, dan juga yang namanya sitokin, Bapak Ibu. We have also shown that for life transfer factor suppresses
help T cells and cytokines in overactivated T cells. Dan penelitian membuktikan transfer factor folate bisa membantu menekan sel T yang terlalu aktif, Bapak Ibu. Ya, jadi supaya seimbang tadi intinya. Itu terbukti juga oleh penelitian transfer factor. We also have evidence show that transfer factor increase the production of antibodies. Dan penelitian membuktikan bahwa transfer factor membantu meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita juga. Which are responsible for the immune memory. Yang bertanggung jawab juga untuk bisa mengingat ancaman kesehatan tadi di dalam sistem imun. Remember earlier we talked about 70% of your immunity are in your gut. Masih ingat tadi di awal saya bilang kebanyakan sistem imun kita ada di mana? Pencernaan kita. And for life transfer factor starts in your gut. Dan transfer factor for life itu masuk tubuh mulainya ada di pencernaan kita. Alright. So for life transfer factors benefits start in the gut. Jadi keuntungan for life itu sebenarnya dimulai dari pencernaan. For life transfer factor binds immune receptors in your gut, and those process trigger a series of immune signaling. Ya, jadi for life transfer factor itu pertama diterima oleh yang ada di dalam pencernaan kita seperti reseptor atau penerima. Nanti dia akan mengeluarkan seperti signal Bapak Ibu setelah diterima oleh reseptor tadi. When we talk about immune signaling is another word for so-called immune response. That's what we always talk about. Ya, maksud saya signal imun tadi yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah maksudnya respon dari imun kita sebenarnya. You might be wondering how did we learn about those? How did we do those study? What we can achieve and how possible can we achieve so much over the past many years through this research and science? Mungkin Bapak Ibu bertanya gimana kita bisa tahu Dr. Han mengenai signal-signal imun tadi? Ya, kita banyak melakukan penelitian mengenai hal itu Bapak Ibu. That's because we invest into science and research. Alasannya karena kita berinvestasi di ilmu pengetahuan dan penelitian. We not only work with the best teams internally within For Life Science team, Tidak hanya kita bekerja sama dengan tim yang terbaik di dalam For Life, Bapak Ibu, ya, but also we work with external experts. dan kita juga bekerja dengan ahli-ahli yang pihak luar juga, Bapak Ibu, di luar For Life, tapi para ahli. For Life has a world-class health sciences advisory board. For Life itu punya kelas dunia, yaitu Dewan Penasihat Ilmu Kesehatan. Ya. Yeah, Ya, Bapak Ibu. that's amazing, right? Luar biasa, bukan Bapak Ibu, kelas dunia. So each of these HSAB members Masing-masing dari anggota Dewan Penasihat ini has a very unique and complementary background to For Life Science team. punya ciri khas yang masing-masing yang bermanfaat untuk tim penelitian yang For Life juga, Bapak Ibu. We also worked together with very well-known and reputable universities. For Life juga bekerjasama dengan universitas terkenal yang ada di Amerika. Here is just one list that includes some of them, not all of them. Ini hanya beberapa Bapak Ibu yang termasuk dari hampir banyak Bapak Ibu ya yang bekerja sama dengan For Life. We also work with dozens and hundreds of non-university commercial research CRO contract research organization as well. Kita juga bekerja dengan pihak ketiga peneliti juga Bapak Ibu ya, itu tidak hanya ratusan bahkan ribuan tempat penelitian yang pihak ketiga juga yang cukup terkenal banget. Again, this is just one list of some of the organizations we work, non-university research institutes. Ini hanya salah satunya Bapak Ibu ya dari daftar yang bekerja sama dengan For Life yang bukan universitas. Kalau tadi kan universitas, ini yang non-universitas. You know, we already have 81. Look at this. 81 global patents. 81 paten secara global seluruh dunia. That includes 17 patents in USA and 65 international patents.
17 itu ada di Amerika patennya dan 65 itu ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. And of course, the list is only growing as we further study for life transfer factor and further develop more products for our affiliates. Ya, sebenarnya patennya akan terus bertambah, Bapak Ibu, dengan penelitian-penelitian barunya untuk Bapak Ibu sebagai para mitra-mitra for life di dunia. And those patents are very important for us. Dan paten ini sangat penting untuk kita semua. They protect for life technologies. Melindungi yaitu teknologi dari for life. They protect for life products and business. Dan melindungi produk-produk for life dan juga bisnis for life tentunya, Bapak Ibu. As you already learned, for life is a generational company. Seperti Bapak Ibu tahu, for life itu perusahaan yang murah hati juga. Yes. Ya. Those patents will protect our business today, tomorrow, and for the future. Ya, paten ini akan melindungi bisnis for life hari ini, besok, dan masa depan, Bapak Ibu. We want to always further study for life transfer factor science so we can be the leader in transfer factor science and immune science. Kita akan terus melakukan penelitian mengenai transfer factor for life ini, Bapak Ibu, supaya for life tetap menjadi yang terdepan dalam penelitian transfer factor. Whenever possible, we want to publish the research and the science we conducted. Ya, apapun yang mungkin, Bapak Ibu, dari setiap penelitian kita ingin publikasikan penelitiannya kalau memungkinkan, Bapak Ibu. We have already published a lot of them. Dan sudah banyak yang dipublikasikan oleh For Life. If you are interested in finding out those studies and publications, Bapak Ibu kalau tertarik untuk mengetahui penelitian-penelitian dan studi-studinya For Life, feel free to check out this website or by scanning this barcode. Bapak Ibu yang bisa langsung scan barcode nanti bisa kebuka langsung atau websitenya ada di bawah, Bapak Ibu. Ya, kalau scan barcode langsung linknya kebuka. Alright, I feel like this is a good timing for us to play a video. Oke, kita akan saksikan untuk tayangan video. Since we've been talking about science, this video will do some brief introduction of For Life science. Ya, video ini akan membuktikan untuk ilmu pengetahuannya For Life.